Di akhir masa jabatan Joko Widodo, angka yang keluar adalah 110 juta hektar. Berarti terjadi pengurangan 27 juta hektar. Kawasan yang 27 juta hektar ini statusnya apa? Jumpa lagi dengan suaramu di channel yang menjamin kebebasan, inklusivitas. Jadi terima kasih Bang hadir pada pertemuan ini. Kita akan bincang-bincang soal ya masalah keumatan, masalah masyarakat dan sebagainya. Bang, tapi sebelum ke sana Bang, kita harus bersalaman dulu Bang, karena Abang ini kan sahabat saya juga. Mau masuk kepada persoalan yang akan kita diskusikan ini Bang, mengenai bagaimana peran perkebunan untuk membangun kehutanan, membangun ekonomi bangsa, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan ini Bang. Ini tadi sempat kita bicara bahwa hutan kita ini kan, kalau data yang saya temukan tadi sama teman-teman, itu pada tahun 2001 itu kita mendapatkan angka bahwa hutan kita masih 125 juta hektar. Kemudian tahun 2024 itu ludes menjadi 95,5 juta hektar. Nah, nggak tahu nanti data Abang ya. Ini kenapa saya tanya seperti ini? Ya, suaramu bertanya kepada Abang. Publik penting karena Abang kan Menteri Kehutanan 2004-2009. Tolong jelaskan, Bang. Ya, jadi kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur Indonesia ini negara yang cukup luas ya. Negara yang besar ya, karena kita lintasannya itu hampir 5.000 kilometer. Ya. Saya kira itu bukan lintasan yang pendek. Ya, itu cukup jauh dan wilayah laut yang sangat luar biasa juga luasnya. Dan kemudian katakanlah daratan kita. Ya. Nah, jadi kalau tadi itu masalah data ini memang ini perlu terus-menerus kita cross check ya, karena pada saat saya diberi amanah sebagai Menteri Kehutanan, itu data itu adalah 137 juta, ya, 137 juta hektar yang meliputi hutan produksi, ya, kemudian hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, itulah total, ya, dan kemudian sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan pada waktu itu, kalau saya nggak salah Undang-Undang nomor 41 kalau nggak salah ya. Bahwa setiap wilayah itu, setiap daerah itu, luas kawasan hutan itu minimal 30% dari daratan. Ya. Jadi seluruh provinsi itu, luas kawasan hutannya atau luas hijaunya, tata ruang hijaunya itu minimal 30%. Gitu. Karena itu untuk mengantisipasi isu waktu itu adalah tentang pemanasan global. Nah, ya kan, jadi ada isu pemanasan global dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas nomor 3 dunia, dan itu disebutkan sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu maka paru-paru ini tidak boleh rusak. Maka minimal kawasan hutan itu adalah 30%. Nah, pada waktu saya memegang amanah, total luas kawasan hutan Indonesia itu masih di atas 60%. Nah, lalu dibuatlah Undang-Undang Tata Ruang. Ya. Jadi Undang-Undang Tata Ruang ini sesuai dengan amanat undang-undang, dan kemudian kita itu terjadi pemekaran wilayah. Jadi pemekaran wilayah kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, awalnya provinsi kita itu 28, nah sekarang saya kira sudah di atas 30. 38 provinsi dan wilayah kabupaten kota yang sudah tembus di atas 500. Nah, jadi suka tidak suka,
wilayah yang pertama kali berubah itulah kawasan hutan. Ya. Jadi suka tidak suka, wilayah yang paling aman untuk dikookupasi dengan perubahan tata ruang itu adalah kawasan hutan. Nah, makanya sekarang ketika saya diberi amanah itu masih luas 137 juta hektar, ya. Nah, tapi di akhir masa jabatan Joko Widodo, ya kan, angka yang keluar adalah 110 juta hektar. Berarti terjadi pengurangan 27 juta hektar. Nah, pertanyaannya adalah, kawasan yang 27 juta hektar ini statusnya apa? Ya, dalam konteks luasan ruang tata ruang hijau Indonesia secara keseluruhan itu. Nah, ini diikutin lagi dengan pemanfaatan kawasan, dan kemudian banyak peraturan-peraturan yang berubah, dan kemudian sepertinya satu dengan yang lain saling tabrakan, ya, sehingga ya dengan luas 110 juta hektar itu, maka yang 27 juta hektar itu apakah ada pelepasan kawasannya? Kemudian untuk apa yang 27 juta hektar itu? Siapakah yang menikmati yang 27 juta hektar itu? Nah, ini sudah tentu harus kita kaitkan dengan pasal 33. Ya kan? Tentang seluruh sumber daya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, itu memang betul negara yang berkuasa. Negara yang harus menguasainya. Tapi konteksnya adalah bagaimana memakmurkan rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, sekarang dengan terdegradasinya ya kawasan hutan, dengan berkurangnya kawasan hutan dari 137 juta hektar menjadi 110 juta hektar, ya, maka ya pertanyaannya adalah, ini untuk siapa? Apakah ini ada kaitannya dengan kemakmuran rakyat atau memperkuat penguasaan lahan-lahan untuk segelintir orang? Nah, kalau itu yang terjadi, bukan kemakmuran rakyat yang terjadi adalah bencana. Ya, bencana sosial, bencana alam. Nah, kita harus ingat bahwa kita sekarang ini dengan posisi 110 juta hektar, ini harus hati-hati. Nah, peristiwa Jawa Barat bukan tidak mungkin terjadi di banyak tempat. Kenapa? Karena hari ini Jawa Barat, saya kira sudah kita lihat, hujan hanya beberapa puluh menit, tetapi tingkat banjir, malapetaka, dan bencana, sehingga kita bukan hanya perubahan iklim yang terjadi, juga yang terjadi adalah menikmati atau panen bencana. Apakah masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan hutan untuk kehidupan mereka, untuk kelangsungan ya keluarga mereka gitu, Bang? Jadi memang masalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, ya kan? Itu tidak bisa lepas dengan kebijakan, keberpihakan, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan. Nah, yang baru ada di kita ini adalah konsep perhutanan sosial, ya, atau dulu istilah konsep agroforestry, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana penguasaan. Nah, di sini beda. Nah, disinilah perbedaan kebijakan yang harus dilakukan sebuah terobosan. Maksudnya apa? Suka tidak suka. Suka tidak suka. Indonesia pernah menjadi penghasil karet terbesar nomor 2 di dunia. Ya, jadi dalam sejarah Indonesia pernah menjadi penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia. Nah, pada waktu itu, ya, pada saat itu, ketika Indonesia menjadi penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia, hampir 70%
hampir 70%, kawasan karet itu milik rakyat. Iya. Jadi hampir 70%, kawasan-kawasan hutan-hutan karet itu adalah milik rakyat. Milik rakyat. Nah, para pengusaha hanya memiliki ram rubbernya. Ram rubber apakah itu dari latex ataukah dari loam, nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, tapi kemudian ada episode tahun-tahun katakanlah mulai tahun 80-an, ya, tahun 80-an, karena saya ingat saya bikin skripsi tahun 84 itu judulnya perencanaan, ya, perencanaan produksi kelapa sawit proyek PIR di Riau. Itu saya bikin skripsinya tahun 84. Nah, bayangkan di Riau tahun 84 itu baru penjajakan survei tentang apakah Riau itu cocok untuk bikin kebun sawit. Nah, saya mengambil contoh waktu itulah karena Riau waktu itu diisukan gambut dan kemudian ada dana dari Bank Dunia. Nah, jadi kalau waktu proyek karet itu hampir 70% areal karet itu dikuasai oleh rakyat. Tapi pada waktu isu kelapa sawit ini lebih banyak diberikan pada pengusaha. Nah, sehingga akhirnya areal kebun sawit itu, ya, katakanlah yang resmi itu sekitar 12 juta hektar. Nah, dari 12 juta hektar itu 60% itu adalah milik swasta asing. Nah, jadi mainkan 10% itu milik, kalau tidak salah saya sekitar 60% itu milik swasta asing. Kemudian masyarakat itu masih di bawah 20%. Nah, BUMN sangat kecil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terjadi ketimpangan pemilikan. Nah, ketimpangan pemilikan kawasan kebun. Nah, kemudian untuk hutan, nah untuk kehutanan ini memang sesuatu yang harus berubah. Kenapa? Karena pemegang-pemegang hak kawasan hutan itu lebih banyak pengusaha. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana katakanlah hutan-hutan tanaman industri itu juga masyarakat bisa menikmati untuk mengelolanya, bekerja sama dengan pemilik-pemilik industri. Kalau kita kan masih industri pulp, ya. Nah, dan itu hanya dikuasai oleh hanya beberapa orang. Tapi pemerintah harus memfasilitasi bagaimana rakyat juga bisa memiliki kawasan hutan, ya, dengan batasan-batasan tertentu. Jadi rakyat ini, rakyat perorangan, rakyat dalam pengertian kelompok, bisa juga kepada masyarakat adat. Jadi masyarakat adat arealnya dikelola, ya, menjadi hutan yang sustain. Nah, kemudian hasilnya kepada mereka dan kemudian diolah oleh industri-industri. Jadi pemikiran ini harus kita sosialisasikan supaya jangan ada orang memiliki lahan sampai 4 juta hektar, ya, sampai 3 juta hektar. Secara formal mereka bisa penuhi semua prosedur, ya, karena mereka punya dana, mereka punya kapital. Lalu bagaimana masyarakat kita? Nah, jadi masyarakat ini harus menjadi perhatian, ya, kita ke depan supaya tidak terjadi kecemburuan. Ya, jadi bahasa 83% sumber daya nasional dikuasai oleh 1% penduduk itu harus berubah. Kita jangan apa istilahnya, jangan larut dengan data itu harus berubah. Bang, kalau dikaitkan dengan pembangunan bagaimana, Bang? Yang soal hilangnya hutan itu. Misalnya ini Kalimantan yang tadinya menjadi paru-paru dunia. Sebagian pasti sudah kropos ini, Bang. Udah paru-parunya pada bolong-bolong nih, Bang. Gimana Ya, itu, Bang? flek. Nah, flek. Jadi kalau istilah sakit paru-paru, flek lah. Flek. Dan yang paling kita takutin kalau fleknya itu jadi cancer. Ya, jadi cancer lingkungan, ya, berpotensi menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Nah, oleh karena itu hutan-hutan kita ini memang sudah saatnya harus betul-betul
di-maintain. Ya. Kita perlu banyak belajar kok dari negara lain. Kita negara yang memiliki potensi karena kita wilayah tropis ya, kemudian musimnya hanya 2, hujan dan kemarau, hujan dan panas saja. Nah, saya kira itu satu iklim yang sangat membantu akselerasi revegetasi kawasan-kawasan hutan. Tapi memang harus ada ikut campur negara. Pemerintah harus ikut, ya, menggerakkan seluruh komponen masyarakat dan mengontrol pemanfaatan kawasan itu dengan ketat. Ya. Jadi setiap ada unsur pelanggaran, menurut saya itu nggak boleh kompromi. Ya. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Kalau denda, you bayar, you dihukum. Nah, gitu. Karena ini alam. Ya. Kalau kita bisa memelihara alam, maka alam akan memelihara kita. Tapi kalau alam ini kita rusak, maka alamnya akan memberikan bencana untuk kita. Dan biayanya jauh lebih mahal. Nah, gitu. Nah, jadi potensi sumber daya kawasan alam yang punya nilai ekonomi yang tangible maupun intangible, ini harus kita manfaatkan seharusnya. Nah, tapi ini tidak boleh putus. Jadi mesti ada program yang berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Jangan nanti periode Menteri A, ya, sudah ditata dikelola, begitu masuk Menteri B tidak dilanjutkan. Nah, itulah yang membuat inkonsistensi, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa menyehatkan paru-paru dunia itu menjadi hilang. Gitu. Baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas banyak sekali penjelasan Abang ini untuk suaramu nih, Bang. Saudara sekalian, ini suaramu sudah selesai nih. Kita bincang-bincang sama Bang Kaban nih, MS Kaban. Tapi jangan lupa ya, follow dan subscribe. Terus ada satu lagi, bunyikan loncengnya supaya Anda akan mengikuti terus perkembangan yang kita tampilkan melalui suaramu. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali.